Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal khadirun wal khadirat, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, barakah, inayah yang telah kita nikmati, yang saat ini kita tengah hadir dalam keadaan sehat walafiat, berangkat dari tempat ikhlas, di tempat ikhlas, kemudian pulang pun juga insyaallah tambah ikhlas. Yang hal ini menjadikan diri ini untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungannya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang sembari kita saat ini tengah melaksanakan ibadah shaum, kelihatan kita masih utuh dan bahkan insyaallah bertambah, karena aktivitas untuk ibadah pun juga bertambah, sehingga dengan barengnya waktu kajian tentunya memberikan efek yang cukup besar untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada lanjutan kitab Lu'lu' wal Marjan, kita masuk pada urutan hadis ke 163, lanjut 164. Babu hukmi baulil tifl, baulit tiflir radi'i wa kaifiyatu ghusli. Bab hukum air kencing anak kecil yang masih menyusu, wa kaifiyatu ghuslihi, dan cara membasuhnya, dan cara mensucikannya. Hadis ke-163, hadisu Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta bis-sibyan fayad'u lahum fa utiya bisabi fabala ala saubihi fada'a bima'in fa atsba'ahu iyahu wa lam yaghsilhu. Hadis yang bersumber dari sahabi Aisyah, ia berkata, seringkali anak-anak kecil itu didatangkan atau dibawa ke Nabi. Lalu Nabi mendoakan kebaikan untuk mereka, maksudnya anak-anak kecil. Fa'utiya bisabiyin, maka satu waktu pun juga beliau didatangi, artinya dibawa oleh seorang ibunya, orang tuanya, membawa anak kecil, lantas anak itu kencing di pakaiannya Nabi. Lantas Nabi meminta air, fa'atsba'ahu, lalu beliau memercikkannya kepadanya, walam yaghsilhu, tetapi beliau tidak membasuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Kita lanjut pada hadis ke-164. Hadis Ummi Qais bin Mikhsan
Hadis yang bersumber dari Ummi Qais bin Mihsan, annaha atat bibni laha saghirin. Ya. Bahwasannya Ummi Qais membawa anak kecil, lam yakulit ta'am ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang anak itu belum makan makanan, dibawa ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendudukkan anak itu fi hijrihi fa bala ala thawbihi, di pangkuannya, lantas anak itu kencing di bajunya. Fada'a bima'in fanadhahu, lantas Nabi meminta air, kemudian beliau memercikkannya, walam yaghsilhu, dan beliau tidak membasuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Bapak Ibu, hadis ke-163, 164 ini sangat terkait. Ya, sangat terkait erat tentang maksud dan tujuannya, ataupun penjelasan dari hadis ini, dua-duanya intinya sama. Kalau hadis yang 163 melihat bahwa makna fa'atsba'ahu itu mengikutinya. Nah, ini masih belum jelas. Kemudian dijelaskan pada hadis ke-164, justru fa'atsba'ahu ini adalah bermakna fanadhahu, yaitu memercikkan. Nah, inilah sebuah makna, arti yang ketika kita jumpai, toh kita melihat korina yang ada. Kalau mengikutinya, maka seakan-akan nanti itu akan timbul pertanyaan lagi. Nah, diikutinya, atau Nabi ketika meminta air itu mengikutinya. Nah, ini kan juga kalau yang belum paham, maka akan timbul pertanyaan dan timbul sebuah kerancuan makna. Tetapi makna ini akan terselamatkan dengan hadis yang ke-164, yaitu fanadhahu, memercikkannya. Inilah makna dari dua-duanya saling terkait. Yang kedua, apa sih tujuannya bahwa anak-anak kecil sibyan itu anak kecil yang usianya itu belum sampai 2 tahun, maksimal 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Karena di dalam satu ayat di surah Al-Baqarah ayat 233, bahwa ketika orang tua itu menyusui bayinya, itu dia diminta sampai maksimal 2 tahun. Makanya Allah katakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini. Orang tua itu menyusui anaknya, menyusui anak-anaknya itu selama 2 tahun. Kamilaini secara utuh, 2 tahun penuh, liman arada ayutimma ardoa, bagi siapa yang menginginkan untuk menyempurnakan susuan itu. Jadi susuan si anak, si bayi, ketika bayi baru lahir, orang tua menginginkannya untuk menyusui anaknya, ya diharapkan untuk menyempurnakannya itu selama 2 tahun. Nah, kemudian di atas 2 tahun maka diharapkan untuk selesai. Ya, selesai 2 tahun itu. Pak, sulit Pak untuk menyelesaikan anak saya. Padahal anak saya ini sudah 2 tahun, kemudian pingin saja. Nah, makanya orang tua itu harus pandai-pandai, ibu itu harus bisa untuk menyapinya tadi ya. Nah, nyapinya itu kan ya kadang-kadang dikasih apa itu? Ya, artinya jangan sampai racun gitu, jangan sampai racun menempel. Nah, cuma ya agar anak-anak itu jerah gitu loh, ketika melihat ya si itu ibunya tadi. Ya, 2 tahun itu sempurna. Nah, dengan demikian seorang ibu jangan khawatir dulu. Pikiran itu kadang-kadang seorang ibu itu ketika saya akan nanti susui, adakah susu ASI yang pada diriku ini akan keluar? Dicoba dulu, dicoba. Kemudian makanannya pun juga harus sehat. Insya Allah lancar terus. Nah, memang ada sih ya seorang ibu yang teteknya hanya keluarnya sebentar. Nah, ini memang usaha yang terus-menerus berlanjut
tidak sampai mengeluarkan, tidak masalah gitu. Tapi yang jelas usaha dulu, berupaya dulu. Lah anak yang disusui maksimal 2 tahun, kemudian belum makan apapun, belum makan apapun kecuali susu ASI ibunya tadi. Jangan sampai tercampur dengan susu formula, kemudian susu nopo yang biasa itu, kaleng, ya, dan macam-macamnya. Jangan sampai tercampuri itu. Kalau persis susunya itu susu ASI murni, ya, maka ketika bayi itu pipis kencing, bahasanya itu tetap najis, namun najisnya itu ringan. Makanya ulama menyebut pembagian najis kan najis mukhaffafah, mutawassithah, mughaladhah. Nah, penyebutan najis yang masuk kategori pipis bayi anak-anak tadi itu adalah najis yang ringan. Kenapa ringan? Karena penjelasannya pun juga ringan gitu. Simple. Kalau pipisnya orang dewasa, maka bukan seperti ini. Harus dibasuh. Dan baunya pipisnya anak kecil yang belum sampai 2 tahun dan masih minum ASI, itu baunya lain. Tidak bau seperti orang dewasa. Makanya apa? Cara untuk membersihkannya, fanadahahu, cukup untuk dipercikan air. Cukup untuk dipercikan dengan air. Lah secara khisi, artinya secara hakikinya bahwa seandainya si pipis tadi itu dipercikkan cukup dengan air, kira-kira, jujur aja, kira-kira masih nggak ada baunya, masih kan ya. Tapi syariat ini sudah cukup itu loh, syariat. Di dalam agama sudah mencukupkan percikan air tadi, kemudian dibilas diusap dengan kain, itu sudah selesai. Tapi secara khisinya bahwa si bekas dari pipisnya tadi masih ada. Tapi terus terang syariat sudah cukup. Nah, ini lah menunjukkan sebuah keringanan ya untuk kita umat muslim yang punya anak kecil yang pipis dan belum makan apapun, hanya ASI saja, itu pun cukup ringan cara membersihkannya. Di zaman Rasulullah ternyata banyak. Makanya bahasa hadis ini tadi adalah yu'ta bisibyan, dihadirkan anak-anak kecil. Sibyan itu jamak. Kalau sobi 1, kalau sibyan itu banyak anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya ke Nabi. Loh, tujuannya apa? Di dalam hadis Muslim dikatakan yang bersumber dari Aisyah juga, karena Rasulullah SAW yu'ta bisibyan. Ya, biasa Nabi itu dihadirkan anak-anak oleh orang tuanya. Tujuannya apa? Fayuhannikuhum, dengan tujuan mereka minta anaknya untuk ditahnik. Semerap tahnik. Ya, tahnik itu kurma dikunyah. Kurma dikunyah sampai lembut, kemudian dioleskan ke langit-langit si bayi itu. Itu tujuannya, 1. Yang kedua, wayubarriku alaihim, dan meminta barokah dari Nabi, atau Nabi memberikan berkah kepada mereka. Ayo, berkah, al barakatu minallah, berkah dari Allah. Tapi dengan perantara Rasulullah, ya, para sahabat berebut untuk minta barokah terhadap Rasulullah SAW yang memang sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fabala fi hijri sobiun, lantas dibawakan anak kecil itu, ternyata si anak ya, belum punya pikiran yang kuat, maka anak itu justru pipis di pangkuan Nabi. Apa ya solusi dan respon Rasulullah? Fada abima'in, belum minta air, fa'atsba'al baul alma, maka Nabi memercikkan ya, air itu
ke pipisnya si bayi itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh riwayat oleh Ahmad. Yang tujuannya sudah jelas. Kalau tadi dibawakan anak-anak ke Nabi, kemudian satu tadi memang didoakan, kemudian doanya seperti apakah? Tentu doa kebaikan. Kemudian dijelaskan pada hadis riwayat Ahmad bahwa si anak tadi adalah ditahnik. Si anak tadi didoakan untuk mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Bagaimanakah agar si anak-anak yang didatangkan ke Nabi tadi diberikan kebaikan dengan cara istiqomah? Artinya bahwa anak-anak ini diharapkan terus berbuat baik sampai akhir hayatnya. Nah, ini kalau kita si bayi kita kan enggak bawa kemana-mana, paling kita doai, kita doa sendiri. Kemudian tahnik pun juga jalan enggak tahnik? Kadang-kadang kita kan hanya mengolesi. Pernah enggak ngolesi kurma ke anak kita dulu? Atau mungkin saat itu kurma sulit kan ya, atau saat itu belum punya, kemudian solusinya apa? Madu. Itu juga tidak apa-apa, tapi doanya tadi jangan anak sekedar diolesi saja. Ternyata tahnik itu adalah dioleskan ke langit-langit si anak tadi, si anak. Lah Nabi yang mengoleskannya dengan cara dikunyah dulu sampai lembut. Dikunyah dulu. Nah, kalau kita membawa mungkin ke orang-orang yang soleh, orang yang terhormat, orang yang baik, ahli ibadah, ahli ilmu, kemudian diantar ke anak-anak kita ke sana, kemudian kita minta untuk tahnikkan si bayinya itu. Kira-kira ada enggak sebuah kesamaan dengan Rasulullah? Tidak gitu. Lah ini khususnya Nabi untuk mentahnik dan mengunyah sampai lembut tadi. Apa yang diambil ibrohnya, apa yang diambil berkahnya, yaitu ludah Rasulullah. Kalau dibawa ke tetangga, mungkin ke ustadz, ke mubalek, waduh mubaleknya rek ngunyah, kemudian anak saya di tahnik habis kunyahan tadi, mah kira-kira kolu apa enggak? Kadang-kadang kurang kan ya, kurang percaya diri. Nah ini khususnya Nabi, karena ludah Nabi itu berkah, ludah Nabi berkah. Makanya dalam riwayat yang lain, dalam kisah perang Khaybar itu kan perang di tahun ke-7, di mana sang Panji itu Rasul masih berpikir sebelumnya Rasul itu memang memberikan sebuah aba-aba, sebuah rancangan, sebuah gambaran bahwa beliau akan memanggil seorang yang akan membawa panji bendera itu. Para sahabat pun juga akan bertanya-tanya, siapakah nanti yang disebut oleh Nabi kemarin itu? Siapakah? Apakah saya? Ternyata dari sekian banyak sahabat, justru yang disebut, yang dipanggil, yang dicari dan yang ditunjuk oleh Rasulullah itu adalah sahabat yang tidak hadir. Yang hadir saat itu masih merasa, tapi tidak ditunjuk oleh Rasulullah. Siapa yang ditunjuk Rasulullah? Justru Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ditanyakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapa? Di manakah Ali sekarang? Di manakah Ali? Aina Ali? Di mana Ali? Ternyata apa jawaban para sahabat? Wahai Rasul, Ali saat ini sedang sakit mata. Sakit mata berat. Ini bukan sekedar sakit mata merah kemudian nggak bisa beraktivitas
yang lumrah-lumrah. Ini sakit matanya Ali itu adalah berat, hampir-hampir sudah tidak bisa melihat itu. Tapi apa Rasulullah? Tolong datangkan Ali ke sini. Tolong datangkan Ali. Ternyata didatangkan Ali. Apa respon Rasulullah? Maka Rasulullah meludahi, ya, diludah. Maaf, Rasul caranya gak langsung diludahkan itu. Diludahkan ke tangannya dulu, kemudian dioleskan ke meripat Ali. Maka saat itu langsung meripat Ali bisa melihat terang. Ini barokah daripada ludahnya Rasulullah. Demikian juga Rasul ketika Abu Bakar berada di gua, disengat hewan yang begitu sakitnya, Abu Bakar menahan agar jangan sampai ketahuan. Kemudian paginya Abu Bakar kemudian merasakan sakitnya tadi. Ditanya Rasul, Abu Bakar, kenapa engkau? Saat tadi digigit oleh hewan dan saya menahan diriku agar jangan sampai tergerak dan mengamankan paduka. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dioleskan ludahnya ke kakinya, langsung saat itu sembuh. Yang keliru dicontoh oleh sinten? Ya mbah-mbah itu. Nah, sebab dulu di daerah kami itu ada orang yang sakit gigi, jadi sowuk. Ya, orang-orang dulu itu kan biasanya kalau anaknya sakit gigi, ya minta sowuk ke mbah dukun. Nah, minta sowuk diludahi. Nah, ini yang yang nggak tepat itu. Kok mau gitu loh. Nah, ini kalau Rasulullah lain lagi. Ini khususiyah yang dimiliki oleh Nabi yang tidak dimiliki oleh orang selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keberkahan Rasulullah bahwa di dalam diri Rasulullah ludahnya itu memang memberikan berkah. Keringatnya Rasulullah pun juga memberikan berkah. Makanya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, ketika Rasul tidur di atas tikar, kemudian keringatnya Rasul luar biasa saat itu. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Justru keringatnya Rasul yang banyak tadi, ya diambili, dalam riwayat dimasukkan botol. Kemudian apa kata Rasulullah? Wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Aku masukkan keringat paduka untuk keberkahan anakku. Kata Ummu Sulaim, untuk keberkahan anakku. Apa jawab Rasulullah? Engkau benar. Ternyata keringat yang diwadahi di botol oleh Ummu Sulaim tadi dijadikan minyak, dan minyak itu adalah minyak yang paling wangi. Ini kemudian khususnya lagi bekas air wudhu Rasulullah itu berebut para sahabat. Bekas air wudhu Rasulullah berebut. Hanya Rasul satu riwayat ketika ada sahabat yang sakit keras, kemudian dikunjungi Rasulullah, Rasul wudhu, ya, diusapkan ke wajah si sakit tadi, sembuh. Bekas wudhunya. Nah, ini berebut para sahabat. Rambutnya pun juga demikian. Ya, ketika Rasul potong rambut saat haji, si tukang potong tadi diminta agar rambut yang sebelah kanan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan. Rambut sebelah kiri dibagikan kepada orang-orang yang ada di sebelah kiri. Itu pun berebut para sahabat menunggu untuk mendapatkan rambutnya Rasulullah SAW. Ini sebuah keberkahan yang luar biasa. Dan sampai-sampai dalam hadis digambarkan yaktadiluna, mereka seakan-akan itu saling bunuh-membunuh gara-gara merebut rambut Rasulullah yang saat itu Rasul potong rambut. Ini keberkahan Rasulullah SAW dari keringatnya, dari kulitnya, dan bahkan dalam riwayat banyak gitu loh. Ketika
seorang sahabat waktu Nabi diberikan baju, diberi hadiah baju. Kemudian apa? Waktu baju dipakai diminta oleh sahabat. Yang Nabi ketika diminta apapun langsung diberikan. Ketika saat itu ada, diberikan langsung. Baju yang dipakai dilepas kemudian diberikan. Sahabat yang lain pun juga, gimana Pak jenengan ini? Baju dipakai engkau minta. Ternyata dilepas diberikan ke sahabat. Apa respon sahabat tadi? Saya minta baju Rasulullah. Ini tujuan saya ketika saya meninggal agar bisa kupakai kain kafan. Ternyata orang itu tidak lama meninggal, baju yang diberikan Rasulullah dibuat kain kafannya. Banyak. Kemudian lagi agar melekat menempel di tubuh Rasulullah. Seorang yang ditanyai para sahabat ketika kumpul, Rasulullah bilang, siapakah yang masih ada tanggungan utang kepada saya? Ternyata sahabat pun juga angkat tangan. Rasul, dulu engkau hutang sekian banyaknya kepada saya. Kemudian apa respon seorang sahabat tadi? Persyaratannya, seorang sahabat minta persyaratan kepada Rasul, aku minta kepada Paduka agar engkau bisa melepas baju engkau. Dilepas. Kemudian apa yang dilakukan sahabat ketika baju Rasulullah dilepas? Ternyata belum mendekat langsung dipeluk, pingin melekat menempel terhadap tubuh Rasulullah. Ini khususnya Nabi yang banyak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih itu. Makanya tadi kembali bahwa si anak ditahnik, dikunyah kurma sampai lembut, kemudian dilekatkan di langit-langitnya. Ini agar anak mendapatkan barokah dari bekas ludah Rasulullah yang mengunyah kurma tadi. Ini banyak sekali. Ini sebagian yang kami sebutkan tadi. Kemudian pipis, kembali kepada pipis anak-anak. Nah, pipis anak-anak, pipis manusia pada dasarnya adalah najis. Untuk anak-anak yang masih menyusu, ASI yang tidak tercampur dengan yang lain, makanan apapun itu dikategorikan walaupun najis, tapi najisnya ringan. Makanya cara basuhnya cukup dipercikkan air, selesai. Ini pipis anak-anak. Pipis orang dewasa lain lagi, sudah najis yang harus dibersihkan secara utuh. Nah, ini. Nah, kemudian mungkin timbul timbul ketika urusan pipis, urusan kencing. Makanya ketika umroh atau mungkin haji, orang-orang itu kan biasanya beli air kencing apa? Air kencing onta. Nah, air kencing onta pripun? Nah, air kencing onta itu pada dasarnya di dalam hadis yang sahih. Hadis itu riwayat Bukhari. Bahwa ketika ada seorang hadir ke Rasulullah, artinya hadir ke kota Madinah, ternyata orang itu tidak kerasan gitu. Tinggal di Madinah tidak kerasan. Ini dari suku Uraina dan suku Ukel dan suku Uraina. Ternyata apa? Rasul meminta agar engkau hadir di kandang onta. Kemudian minumlah air susu onta dan air kencingnya. Si orang itu mereka lakukan fafa'alu, mereka lakukan untuk minum air kencing dan susu onta tadi. Kemudian ternyata ketika sudah diminum, orang itu betul-betul sehat. Betul-betul sehat. Makanya saya melihat di internet bahwa UBN itu sinten ya? Ustadz Bakhtiar Nasir. Tak lihat ternyata beliau minum air kencingnya onta.
Memang dalam riwayat yang sahih itu adalah ya betul itu. Nah, kita melihat tekstualnya dan realita bahwa kenapa orang-orang Arab yang yang mengembala onta ataupun orang-orang yang biasa jualan ya, kencing-kencing onta ditaruh botol sama persis botolnya susu. Kalau susunya itu seharga 10 real, maka itunya pun saat itu saya lihat ya juga 10 real itu. Sama. Tapi kualitasnya ketika kami tanyai, Mas, bagaimana untuk air kencingnya onta ini, apakah onta sembarangan? Tidak. Jadi onta ini betul-betul adalah onta yang pipisnya itu murni ketika pagi hari. Ketika pagi hari baru itu diambil. Dan onta-onta yang murni lagi dalam menjelaskan bahwa onta yang hidupnya di pedalaman, yang tidak tercampur dengan yang lain. Kemudian dari kebiasaan onta itu makannya kan bukan kotor-kotor. Makanan yang ada di padang pasir itu bersih-bersih. Nah ini terus terang di dalam hadis yang sahih. Sehingga nanti seumpama Bapak Ibu yang pergi umroh, gak usah kaget. Ada orang-orang ketika diantarkan ke ternak onta di daerah Hudaybiyah biasanya. Di daerah Hudaybiyah itu banyak ternak onta. Kemudian di sampingnya ada jualan susu onta, kemudian jualan air kencing onta. Itu bahasa kami ketika menelaah hadis itu adalah memang hadis yang sahih, maka halal itu, halal. Walaupun penelitian ada timbul, wah ini akankah menimbulkan efek, akan menimbulkan bahaya. Nah, kami tidak memperhatikan untuk itu. Bagaimana hadis Rasulullah ketika dicek pun juga akan menghasilkan sebuah kesehatan. Karena akal pikiran manusia ketika hanya melihat kebiasaan, pipisnya hewan najis. Tapi ketika Rasul menyebutkan seperti itu, apakah kita akan membantahnya dan menolaknya? Ternyata di balik itu ada keistimewaan yang tersendiri. Demikian pula nyamuk. Orang kan akan jijik ketika nyamuk masuk di gelas yang isinya teh, yang isinya kopi, nyamuk masuk ke dalam teh itu. Apa respon kita? Apakah dibuang? Enggak, justru masukkan nyamuk itu sampai tenggelam. Kemudian entas. Ternyata salah satunya adalah penyakit lalat nih ya, lalat. Nah, kok nyamuk? Ternyata salah satu sayapnya itu adalah penyakit, yang satunya penawar. Nah, kalau nggak tahu, jijik kan? Jijik. Justru ada penawarnya. Nah, ini kalau dipikir nggak masuk akal. Tapi ternyata sudah diteliti menemukan sebuah keistimewaan yang luar biasa. Dan air pipis onta tadi yang kami sebutkan ternyata itu pun sudah diteliti oleh dokter yang termasuk staf dari kerajaan Arab Saudi, dan itu sudah ya meng-ACC atas penelitiannya selama 5 tahun. Nah, ini kalau sedikit melebar tentang air kencing. Nah, adapun air kencing yang hewan selain onta tidak ada. Lain lagi itu. Nah, ini khusus onta. Nah, baik. Intinya bahwa dari 2 hadis ini, air kencing anak yang masih menyusu hanya ASI ya, itu adalah najisnya ringan. Cara membersihkannya cukup dipercikkan air, selesai. Nah, yang kedua, bahwa ketika anak dihadirkan ke kita, ini paling tidak apa yang kita lakukan yaitu kita mendoakan. Yang kedua, mentaknik, tapi takniknya ya, kita cukup mengoleskan sambil berdoa tadi, bisa dengan madu ataupun bisa dengan kurma. Bahasanya untuk mengunyah sampai memasukkan ke mulut kita, ya, ke mulut kita itu kalau diambil berkahnya tadi ludah
ketika pada zaman Rasulullah itu adalah meminta barokah dari Rasulullah, ludah Rasulullah berbarokah. Lain dengan selain Rasulullah. Kalau orang tuanya sih lain lagi kan ya. Kadang-kadang orang-orang tua yang pedalaman, orang-orang tua yang pedesaan, ya mungkin ya kita mengunyah untuk anak kita sih nyambung itu loh. Ya, nyambung. Bahasanya itu tidak masalah gitu. Tapi kita jaga juga kebersihan kita. Nah, ini di hadis yang ke-163 dan juga 164. Kira-kira demikian. Dan insya Allah penjelasan seperti ini. Bisa ditangkap? Oke. Kemudian 165. Babu huslil mani fi saubi wa farkihi. Hukum mani itu aja. Singkatnya hukum mani itu seperti apakah? Dalam hadis dikatakan hadis wa Aisyah suilat anil mani yusibu saub. Faqalat kuntu aghsiluhu min saubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yakhruju ila shalah wa atharul ghusli fi saubihi buqaul ma. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang bersumber dari Aisyah. Aisyah pernah ditanya tentang mani yang ada di pakaian. Faqalat, maka Aisyah menjawab, kuntu aghsiluhu min saubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku biasa membersihkannya dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul keluar dengan menggunakan pakaian itu sholat. Wa asarul husli fi saubihi, dan bekas cucian itu masih melekat di pakaiannya. Buqaul ma yaitu tempat-tempat air. Maknanya gini, bahwa Aisyah ketika ditanya oleh sahabat apapun, itu ternyata Aisyah mampu memberikan solusi agama. Sekian banyak sahabat yang ada masalah urusan agama, tidak mampu, tidak bisa untuk tanya kepada Rasulullah, tanya ke Aisyah yang paling tahu, dan beliau adalah istri Rasulullah. Jawabannya itu ada, bisa memberikan solusi. Makanya Aisyah itu termasuk ahli fikih, mampu memberikan solusi. Makanya di sekian banyak sahabat yang tanya kepada Aisyah, tidak ada sahabat itu yang jawabannya mentah di hadapan Aisyah, semuanya terselesaikan. Ini Aisyah ditanya bisa jawab karena memang langsung mendapatkan ilmu dan melihat, menyaksikan terhadap diri Rasulullah. Nah, pertanyaan tentang urusan mani, apa jawab Aisyah? Kami ini biasa, aku ini biasa membersihkan mani yang melekat pada pakaian Rasulullah SAW. Dibersihkan, dibasuh biasa. Kemudian setelah basuhan itu belum kering, dipakai untuk sholat. Belum kering dipakai untuk sholat. Maknanya cara membasuhnya, umpama mani itu kena di tempat itu, bahasanya tidak wajib dibasuh secara keseluruhan. Nah, kita itu kan pakaian yang kena mani sedikit, basuhnya semuanya kan ya. Ya, semuanya. Sebetulnya itu cukup loh ya. Terhadap di manakah letak mani itu melekat. Sudah cukup. Dan bisa digunakan untuk sholat. Inilah kesederhanaan Rasulullah. Baju Rasulullah yang dipakai tidur itu pun juga dipakai untuk sholat. Ini sederhananya Rasulullah. Bukan berarti tidak boleh ini. Nah, ini Rasulullah, bajunya tidak banyak, punya baju bagus sedikit saja diiri oleh sahabat dan diminta, itu diberikan. Kita sudah punya baju banyak ya, gonta-ganti. Ketika ditanya, Pak, beli di mana baju itu? Oh, enggak ada di sini. Ini kan banyak gitu loh jawaban-jawaban seperti itu. Rasulullah luar biasa ketawaduannya, dan ketika diminta diberikan. Dan baju Rasulullah yang kena mani setelah dibersihkan, dibasuh, dipakai lagi ketika basah. Udah apa-apa gitu loh. Berarti mani tidak najis. Loh, mani tidak najis.
Tidak najis. Seandainya mani najis, maka manusia itu bisa jadi najis. Karena manusia terbuat dari sperma. Ya mani itu. Bergabung laki-laki perempuan. Tumbuh manusia. Nah, berarti manusia itu adalah diciptakan oleh Allah dari bahan yang suci, dari bahan yang bersih. Kemudian di hadis berikutnya, di hadis yang lain, bahwa ketika kering itu saya kerik dengan kuku saya. Ketika kering, saya kerik dengan kuku saya. Selesai. Ini menunjukkan bahwa laki-laki mani tidak najis. Ketika kering, umpama, ketika pakai hukum yang paling minimal, dibiarkan, tidak apa-apa. Dibiarkan, tidak apa-apa. Nah, cuma kita kembali kepada kan, ya bau apa enggak? Kalau masih bau, ya baunya itu kan kadang-kadang kan masih bau kan ya. Nah, untuk cara seperti ini untuk urusan jijik atau tidak. Ketika kita meresponnya dengan baik dan tidak mengganggu orang lain, tidak masalah. Nah, ini untuk urusan mani, sehingga bisa digunakan untuk sholat. Padahal Rasul ketika dibersihkan itu masih membekas, ya, masih membekas di baju itu habis dari basuhan air tadi. Nah, ini berkenaan dengan mani, dan bahkan dalam satu riwayat seseorang yang pernah tidur di rumah Aisyah kemudian keluar mani dibasuh, ternyata apa respon Aisyah? Pak, semestinya cukup, di manakah mani itu ada? Itu cukup, jenengan basuh itu saja sudah cukup. Maksudnya orang tadi kan dibasuh semuanya, dicuci semuanya. Semestinya untuk kecukupan basuh saja. Daerah mana yang terkena mani tadi, hilangkan, selesai. Saat itu memang basah, tapi kalau kering ya boleh cukup dikerik. Nah, walaupun ada sebagian pendapat yang mengatakan mani itu adalah najis, tapi kami tidak sependapat sama sekali tentang bagaimana pendapat tersebut. Melihat kondisi bagaimana Aisyah yang paling tahu terhadap diri Rasulullah, maninya itu cukup dibersihkan tadi, bekasnya masih ada, berarti mani tidaklah najis, dan kering itu pun cukup dikerik saja saat itu. Pripun? Nah, ini berkenaan dengan hukum-hukum itu loh, ya, dengan hukum-hukum terutama berkenaan dengan toharoh. Nah, untuk berikutnya membahas masalah babun najasatid dam wa kaifiyatu ghuslihi, bab tentang najisnya darah dan bagaimana cara untuk membersihkannya. Insya Allah 3 hadis itu. Ada yang disampaikan? Cukup. Baik, mudah-mudahan dalam kitab Thaharah ya, membahas masalah pipisnya anak kecil yang masih menyusui, kemudian kita dijelaskan tentang solusinya tadi, memberikan sebuah keilmuan bagi kita dan bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian juga mani yang dijelaskan di dalam hadis ini tidaklah najis, cukup simpel untuk membersihkannya, sehingga kita bertambah pengetahuan dan ya memberikan sebuah kemanfaatan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ya semuanya itu bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat selama-lamanya. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.